lanjut ya. Ini menarik ini. Saya punya sebuah bilangan kompleks dan ini adalah kompleks kawannya. Ya. Nah ini sifatnya nih, sifat mereka berdua. Mereka berteman tapi ya kadang-kadang asik, kadang-kadang nggak asik ya. Tapi nggak apa-apa, teman memang begitu. Kompleks kawan, mungkin orang Indonesia itu bilang sekawan karena suka ada kebaikan, suka ada kurang begitu baik. Kalau saya jumlahkan kedua bilangan ini, ya Z ditambah Z bintang atau Z ditambah Z sekawannya, tulisin aja di sini A ditambah JB, ini Z, A dikurang JB, itu Z bintang. Kalau kalian jumlahkan, ya ini akan hilang. Ya. Tersisa apa? 2A. Ini keren sekali. Ya, itu sering dipakai nanti ketika kalian mempelajari teknik elektro. Dua buah bilangan yang kompleks kawan, kalau dijumlahkan dia jadi real. Ya. Oke, nanti di gambarnya juga bisa saya tunjukin habis ini. Kalau dikurangi, maka dia jadi imajiner. Ya. Jadi 2JB. Murni real yang atas kalau dijumlahkan, murni imajiner kalau dikurangi. Nah, kalau dikalikan, ini juga keren. Dua buah bilangan sekawan kalau kalian kalikan yang tadi. Tulis aja dulu Z-nya, tulis aja dulu Z bintangnya. Satu-satu kalian hitung ya. Ini kemari A kuadrat, ini kemari ya. Minus JAB, ini kemari plus JAB saling menghilangkan. Dan yang terakhir yang belakang minus JB dikalikan ya, JB saya tulis di sini ya. JB dikalikan dengan minus JB. Nah, pakai tanda kurung lah ya. JB dikalikan minus JB. Jadi kalian ketemu di sini sama dengan ini sama ini minus J kuadrat ya. Minusnya taruh depan, J sama JJ kuadrat. B sama BB kuadrat ya. Kelihatan susah tapi ternyata sangat mudah. Dan kalian tahu bahwa J kuadrat itu sama dengan minus 1 ya. Ini jangan pernah lupa. Maka ini hilang jadi minusnya nih, karena minus sama minus, sehingga jadi B kuadrat. Ya. Keren sekali. Kelihatan susah, tapi kalau kalian uraikan step by step, prinsip kerja insinyur itu gitu, step by step. Jangan langsung mau hasilnya. Dan terlihat dengan jelas sekali, ini menjadi real murni. Dan kalian akan lihat nanti, kalian akan pelajari bahwa Z dikalikan Z aksen, diakarkan, itu adalah besar dari bilangan kompleks. Ya. Besar bilangan kompleks ini nanti kalau kalian belajar rangkaian listrik, kalian tahu itu amplitudonya. Amplitudo dari bilangan kompleks itu dengan cara begitu. Amplitudo itu penting buat apa? Oh, kalau kalian kirim sinyal, itu sampai nggak nanti ke handphone kalian? Kalau kalian kirim itu energi listrik, sejauh mana dia drop powernya sampai ke tujuan. Ya, baik. Jadi contohnya di sini. Nah, sekarang terakhir pembagian dua bilangan kompleks. Jadi tulisin aja. Z2 dibagi Z1, tulisin aja. Z2 itu C ditambah JD dibagi Z1A ditambah JB, tulis saja. Ya. Cuma nggak bisa diginikan. Ya. Ini kalian mesti hati-hati. Ya, bilangan dibeginikan itu nggak selesai. C ditambah JD dibagi A ditambah JB. Ini nggak selesai karena di bawahnya ada J-nya. Gimana cara menghilangkannya? Tadi di sini kalian udah belajar cara menghilangkan J. Ini hilang J-nya nih. Jadi saya akan kalikan penyebutnya dengan A minus JB. Kalau penyebut kalian kalikan dengan A minus JB, maka pembilang juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi adil. Ya. Ini bisa dicoret, Pak. Iya, kalau kalian coret, balik lagi yang tadi. Ya, jangan dicoret, karena memang saya ingin menghilangkan yang bawah ini. Saya ingin menghilangkan J di penyebut. Ya, kalian udah lihat di sini tadi hitung-hitungan sederhananya. Ini yang bawah ini sama dengan apa? Sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini ketemu. Yang belum selesai yang atas, ya, yang atas tapi kalian udah tahu lah, ya. Kali-kali kita coba, ini kali ini AC, ya, AC. Ini kali ini tadi kita udah lihat ya, minus J kuadrat jadi plus B kali D, ini dia. Nah, sisanya yang ini. Oke, jadi singkat cerita, kita hanya memiliki J di atas ini aja. Jadi kalian bisa pecah, ini adalah bilangan real yang baru.
bilangan real dari Z2 dibagi Z1. Ini adalah komponen imajiner dari bilangan yang baru. Ya, jadi dengan cara itu. Oke, saya lanjut dengan contoh. Ya, jadi contohnya begini. Contohnya mau angkanya susah, angkanya mudah, semua mudah. Ya, cuma sabar aja, hati-hati ya, karena kalau mau hitung pecahan kita biasanya lebih nggak hati-hati. Ini bilangannya bulat ya, biar gampang di sini karena contoh pertama, nanti ketika contoh-contoh berikutnya baru tambah sulit. Oke, jadi kalian lihat di sini, ini permintaannya mudah sekali. Z1 ditambah Z2, sekali lagi kalian tuliskan aja biar lebih hati-hati. Z1 ditambah Z2 itu sama dengan 4 ditambah J3 ya. Ditambah karena penyumlahan saya tulis saja. Tambah 7 dikurang J2. Saya tulis saja di situ karena penyumlahan. Kalau kalian mau kurung juga silahkan. Nah, aturan mainnya adalah sekali lagi jumlahkanlah real dengan real. Jadi ini 4 tambah 7 ya, 11. Jumlahkanlah yang imajiner dengan yang imajiner. Jangan bingung dengan ada J-nya ya. J3 dikurang J2 ya J ya. J3 dikurang J2, J-nya dikeluarin, 3 kurang 2 ya, 1J atau J. Oke. Berikutnya Z1 dikurang Z2 sama dengan, masukin lagi ya, 4 ditambah J3. Nah, karena ini minus, seringkali kita untuk hati-hati dalam kurung. Ya, 7 dikurang J2. Oke ya, nah, kalian bisa lihat di sini, ini kemari ya, 4 dikurang 7. Ya, gampang ya, minus 3. Oke, nah, sekarang yang belakang nih. Minus sama minus jadi plus. Ya. Jadi J5. Ya, nanti ada contoh, ada latihannya, kalian bisa latihan. Oke, berikutnya Z1 kali Z2. Ini juga bisa pelan-pelan lagi. 4 ditambah J3 dikalikan 7 dikurang J2. Berapa? Ya, sekali lagi pelan-pelan, ini kali ini. Itu 28. Ya. Oke. Kemudian depan kali belakang dikurang J8. Oke. Jangan lupa di sini. Sekarang yang belakang dengan yang depan ditambah J21. Ini ya, J sama J dengan minus J, berarti hilang minusnya, tambah 6 ya. Nah, hasilnya sama dengan 28 ditambah 6, ini 34 ya, karena real sama realnya saya jumlahkan. Nah, sekarang yang imajiner dengan yang imajiner, 21 kurang 8 ya, 21 kurang 8 itu 13 ya. J13 ya, kebetulan ini hasilnya agak besar tapi kita bisa hitung. Oke, dan yang terakhir Z1 dibagi Z2, sekali lagi tuliskan ya, tuliskan 4 ditambah J3 dibagi 7 dikurang J2, supaya yang bawah atau penyebutnya itu tidak memiliki J lagi, kalikan yang bawah itu dengan kompleks sekawannya. Sekali lagi, kompleks sekawan dari sebuah bilangan kompleks itu realnya jangan diganggu. Kalau dia 7 ya 7 di sini. Yang kita ubah adalah tanda dari yang imajiner. Minus jadi plus, plus jadi minus. Kebalikannya, ya. Dalam hal ini tentu plus J2. Ya. Supaya kita tidak salah, atas juga harus kita kalikan dengan bilangan yang sama. Baru adil, ya. Nggak boleh kalikan bawah aja. Atas juga boleh, harus kita kalikan. Oke, singkat cerita yang bawah gampang aja ya, karena dia pasti 49, ya, A kuadrat, ya, 7 kali 7, ditambah, ya, 2 kali 2, itu 4. Oke, nanti kita sederhanakan lagi. Nah, yang atas, ya, seperti biasa, pelan-pelan, 28, ini tambah J21, yang belakang, yang depan dulu ya, 8 di sini, 8, kemudian yang belakang tambah J21, dan yang terakhir minus 6. Ya. Jadi yang atas ini kalau kita sederhanakan jadi 22
ditambah J29 dibagi dengan 53, ya katakanlah kalau kalian mau sederhanakan lagi 22/53 ditambah J29/53. Oke, ya. Jadi pembagiannya seperti ini dan nanti kita lihat secara grafis, ya. Oke, secara grafis kalian akan tambah ngerti nanti, mudah-mudahan paling nggak ngecek bahwa yang kalian kerjakan itu tidak salah. Oke, nah sekarang secara grafis, ya. Secara grafis ini literatur Amerika itu pakai istilah diagram Argan. Kalau literatur Eropa biasanya bilangnya bidang Gauss, ya. Saya biasa pakai bidang Gauss. Argan juga saya baru kenal ini. Jadi saya gunakan istilah bidang Gauss, ya, Gauss plane. Nah, Gauss plane ini sebetulnya pengembangan dari garis bilangan, ya. Tadi kalian udah saya ceritakan garis bilangan real, ya. Garis bilangan real itu yang ini. Ini adalah garis bilangan real. Sumbu real sekarang namanya, ya, karena kita punya dua sumbu. Yang bermula dari -1 hingga, ya, kalian di sini punya banyak sekali angka, ya, tadi bilangan bulat, bilangan rasional, irasional. Ada 0 di sini, dan kemudian ke sana terus plus tak hingga. Jadi ini adalah bilangan garis bilangan real yang kita sebut dengan istilah sumbu real. Jadi semua bilangan real yang kalian tadi sudah create, itu semuanya ada di sini. Tadi kita sepakat, udah penuh ini. Nah, di manakah tempat dari bilangan imajiner? Bilangan imajiner itu didefinisikan tegak lurus, ya. Tegak lurus ke atas, ke bawah, ya. Jadi dia membuat seperti sebuah koordinat segi 4, ya, seperti sebuah koordinat kartesius. Ya, kalian boleh mengatakan itu sebagai koordinat kartesius, tetapi lebih usual dibilang bidang Gauss, ya. Tegak lurus, nggak boleh miring, ya. Didefinisikan kita bilangnya itu tegak lurus, rectangular. Ini minus tak hingga, ya. Minus, tepatnya minus J tak hingga. Di sini nanti ada sedikit lagi sampai di sana, mungkin minus J. Ini 0, ini J, 2J atau J2, 3J, dan selanjutnya di sini plus J tak hingga. Wah, baru ketahuan sekarang. Ternyata bilangan imajiner itu bisa kita gambarkan. Ya, kalian jangan lagi terlalu ingin membayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Berapakah akar -1? Nggak bisa dibayangkan. Gambarkan. Ya. Jadi kalau kalian ditanya, berapakah akar -1? Akar -1 ya ini, Pak. Berapakah akar 1? Akar 1 itu ini, Pak. Oh, gampang kalau akar 1. 1. Akar 4 di sini, Pak. Ini akar 4. Kalau akar -4 di mana, Pak? Ya di sini. J2. Ya, jadi silahkan divisualisasikan, ya. Ini nih kata kuncinya, visualisasi bilangan real dan bilangan kompleks. Kalau kalian tadi punya beberapa angka yang saya sebutkan dengan selalu istilah Z1 sama dengan A tambah JB, ya, apapun lah, ya. Sekarang saya nyebutnya tidak A, tidak B, tidak C, tidak D, tapi karena kita sudah terbiasa dengan sumbu koordinat X dan Y, koordinat kartesius, saya sebutkannya X ditambah JY, ya. Jadi X-nya itu di sini bilangan real, katakanlah 3, katakanlah 5, ya. Dan Y-nya, karena ada J-nya, pasti ada di bilangan di sumbu imajiner, ya. Nah, ini seperti sebuah koordinat. Nah, contohnya nanti habis ini kita tampilkan, kalian bisa tulis apa aja di sini, ya. Katakanlah 2 ditambah J3, oh berarti ini 2, ini sorry kebalik kali ya, 3 ditambah J2, ya. Ini 3, ini 2. Ya. Kalian bisa menggambarkan, membayangkan, oh ternyata bilangan kompleks itu kalau saya gambarkan tidak terlalu aneh. Cuma sekedar tidak lagi berada di garis bilangan real. Tidak boleh ada di sini. Kenapa? Karena dia bukan bilangan real. Kemudian tidak boleh berada di sumbu imajiner, karena dia juga bukan bilangan imajiner. Kalau cuma J2 saja imajiner di sini.
Ternyata dia 3 ditambah J2. Gimana visualisasinya? Gabungan. Dari sini ke sini 3, dari sini ke sini 2, atau saya gambarkan di sini, ini seperti sebuah posisi vektor. 3 tambah J2. Oke. Nah, selain itu, ada yang lebih menarik lagi. Kalian bisa menggambarkan seperti sebuah bentuk polar yang 2 minggu lalu kita bahas, bentuk polar. Ini lebih keren lagi. Kenapa? Karena yang tadinya kalian sebut dengan X ditambah JY, sekarang kalian bisa sebut dengan penulisan seperti ini. Z sama dengan R dikalikan E pangkat JV. Ya. Apa itu R? R itu adalah jaraknya. Persis seperti bilangan, seperti koordinat polar. Kalau Kartesius itu bahasnya horizontal, vertikal. Itu Kartesius. Sumbu X, sumbu Y. Kalau polar, bilangnya jarak. Jarak titik tersebut ke titik asal. Ini yang kita sebut amplitudo. Ya. Jadi R ini belum ketemu ya. Panjang, dibilangnya panjang. Ya. Kalau orang elektro nanti akan bilang, R ini adalah amplitudo, Pak. Kalau kalian gambarkan di osiloskop, itu yang volt diff, yang ke atas ke bawah. Itulah yang menentukan apakah lampu kita nyala atau redup, karena amplitudonya besar atau kecil. Sedangkan yang V ini adalah fasanya, argumen, sudut. Ya, kita bilangnya kalau di elektro nanti fasa. Ya, kalian belum mulai kebuka di sini, nanti ada tegangan, ada amplitudo, ada fasa. Nanti minggu depan untuk pertemuan berikut. Diukurnya dari yang mana? Diukur selalu dari sumbu real positif atau sumbu X. Diukur begini. Ini adalah V saya. Ya. Jadi jangan diukur dari tempat lain. Jangan diukur dari yang atas, dari yang kiri. Jangan. Dari yang positif ke sana. Oh, ini paling berapa ya? Oh, paling 30 derajat, 40 derajat. Ya. Dari gambarnya kita bisa nebak. Nah, sekarang gimana ngitungnya? Saya udah kasih tahu waktu kalian membahas tentang bilangan koordinat kartesian dan koordinat polar. Dipakai aja apa yang kita pernah dapati. Jadi kalau kalian tahu X dan Y-nya, tinggal dikuadratkan, diakarkan. Ya, udah kita bahas waktu di sini nggak ketulis ya. Di R itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat akar. Dia selalu positif. Ya, dia tidak boleh negatif. Bisa 0 atau positif. Ya. Sedangkan V-nya, mungkin kalian ingat dulu tergantung kuadrannya. Di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya, tapi bisa dihitung dari tangannya. Ya. Nah, jadi hubungannya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat dengan mudah sekali. Kalau kalian punya R dan kalian punya V, kalian bisa ngitung sinus dan kosinusnya, sehingga kalian bisa mendapatkan ini sisi miring, ini sisi samping, berarti kosinus. Ini sisi depan, berarti sinus. Ya, dapatlah kalian kedua persamaan ini. Oke. Ya, kalau kalian masukin lagi kemari, kalian dapatnya begini nih. Ya. Dan dapatnya gini, karena R-nya bisa dikeluarkan. Nah, setelah R-nya kalian keluarkan, nah, sekarang saya ingin men-challenge. Ya. Saya tulis saja di sini lagi. Nah, pakai warna, nggak apa-apa, warna merah. Atau warna hijau aja, karena biar kontras. Z sama dengan R dalam kurung kosinus V ditambah J sinus V ya. Nah, ini begini dia. Z sama dengan R E pangkat JV ya. Berarti ini adalah E pangkat JV kita. Nah, ini dia. E pangkat JV itu sama dengan kosinus V ditambah J sinus V. Ini yang disebut dengan Euler identity. Identitas Euler. Ya. Ini bacanya Euler. Orang Swiss. Orang Swiss. Identitas Euler. E pangkat JV sama dengan kosinus V tambah J sinus V. Nah, ya. Bisa digambarkan juga di sini. Ya, jadi ini itu bilangan kompleks. Ya, kalian bisa lihat bilangan kompleks karena ada komponen real dan komponen imajiner. Ini bilangan kompleks. Gambar ini gimana? Gambar ini gampang aja. Pakai sumbu horizontal untuk yang real, pakai sumbu vertikal untuk yang imajiner.
Sekarang kalau kalian lihat di sini, ini amplitudenya 1. Ya, kalau kalian bikin mutlak begini, ini berarti amplitudo. Itu 1. Hitungnya gimana, Pak? Kuadratkan aja. Cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu 1. Ya. Jadi ini adalah sebuah lingkaran dengan radius 1. Kok lingkaran, Pak? Ya tergantung V-nya. Kalau V-nya 0 di sini, ini V-nya adalah 0. Kalau V-nya 90 derajat ada di sini. Ini 90 derajat, ya. Itu 90 derajat. Dan ini kelihatan dengan jelas sekali. Kalau 90 derajat, ini hilang. Ya. Kalau V-nya 90 derajat, maka cos-nya berapa? 0. Sin-nya berapa? 1. Jadi ini sama dengan minus J. Jadi E pangkat J 90 derajat itu sama dengan J. Di sini kita, J. Ya, sekali lagi, ini radiusnya 1. 1 berarti ini adalah J. Ini berapa yang bawah? Yang bawah minus J. Ya, jadi minus J itu sama dengan E pangkat minus J 90 derajat. Kok minus 90 derajat? Karena ke bawah. Kalau ini tadi berapa? 1. 1 itu sama dengan E pangkat J kali 0. E pangkat 01. Dan ini minus 1. Ternyata minus 1 itu kalian bisa gambarkan secara E pangkat minus J, bisa minus, bisa plus, saya plus saja. Plus J 180 derajat. Sedangkan yang lain-lainnya tergantung sudutnya. Kayak di sini misalnya, mungkin 45 derajat, mungkin 200 sekian derajat, 135 derajat, dan selanjutnya. Makanya, ini kalau kalian P-nya tadi ya, rasional, irasional, segala macam, ini penuh. Jadi kalian bisa mendapatkan sebuah lingkaran yang full. Ya. Oke, itu gambaran pertama. Nanti akan saya tambahkan terus pengertiannya biar kalian bisa tambah paham. Ya. Nah, sekarang saya ingin cerita bahwa sebelum ke yang lebih kompleks lagi, ya, bahwa kalau kalian memiliki dua buah bilangan kompleks, dan kedua bilangan kompleks itu kalian miliki dalam bentuk polar, ya. Misalnya Z1 sama dengan R1 E pangkat JV1. Ya, ini artinya bilangan kompleksnya dalam bentuk polar. Sedangkan bilangan kompleks yang kedua, ya, kalau tadi kan A, B, C, D. Ya. Sekarang kita dalam bentuk polar, berarti R-nya yang saya ubah. R1 nih R2. Dan V-nya. Kalau tadi V1, sekarang V2. Kemudian kalian kalikan di sini, perkalian. Maka disusun aja. Z1 kali Z2 disusun aja. Sama dengan R1 E pangkat JV, ya, dikalikan dengan R2 E pangkat JV2. Nah, sekarang kalian memiliki bilangan seperti ini. Nah, nanti tolong diingat ada di perkuliahan matematika dasar, ya. Maka panjang sama panjang dikalikan. Jadi ini langsung kita kalikan R1 kali R2. Nah, sekarang yang ada di E pangkat, ya. Yang ada di E pangkat itu argumennya dijumlahkan. Ya, itu ada di matematika dasar. Jadi kalau kalian punya katakanlah 10 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat 3, itu dijumlahkan 10 pangkat 2 tambah 3 atau 10 pangkat 5. Ya. Jadi dijumlahkan. Jadi kalian jangan bingung dengan J-nya, ya jumlahkan aja. JV2, JV1 ditambah JV2, J-nya dikeluarkan, jadi J dalam kurung V1 tambah V2. Ya. Jadi betapa kalau kita memiliki bilangan kompleks itu dalam bentuk polar, maka jauh lebih mudah perhitungannya, ya. Jauh lebih mudah, dan kalian akan melihat dari hasil ini bahwa
panjang dari bilangan kompleks yang kita kalikan tadi, panjangnya dikalikan. Jadi hasilnya itu hasil kali kedua panjang tadi, R1 kali R2. Ya. R1 kali R2. Sedangkan argumennya atau fasanya itu penjumlahan. Ya, saya tambahkan di sini fasanya menjadi, ya, ini R yang baru nih. R yang baru sama dengan R ditambah hasilnya ini ya. R dikalikan E pangkat JV. R-nya itu hasil kali R1 dengan R2. V-nya hasil jumlah keduanya. Ya, dijumlahkan. Oke ya. Jadi selesai di sini dengan cara yang sangat mudah. Nah, jadi kalau kalian memiliki dua buah bilangan kompleks di contoh ini, kebetulan saya kasih contoh dalam bentuk kartesius, ya. Dalam bentuk kartesius, saya ubah dulu menjadi bentuk polar. Ya, ini saya challenge aja ya. Jadi dalam bentuk polar, sekali lagi, ini dikuadratkan, jadi 3 ditambah 1 ya. Nah, ini mungkin masih kelihatan warnanya ya. Jadi 2. Ini adalah R1-nya 2. Sedangkan yang R2-nya 2 kuadrat ditambah 2 dalam 2 akar 3 kuadrat. Ya seperti ini tulisnya ya, biar kalian lebih hati-hati. Ini menjadi 4. Kalau ini menjadi, tahu ya, 2 pangkat 2 itu 4, akar 3 pangkat 2 itu 3. Jadi 4 kali 3. 12 ya. 12. Jadi kalian miliki di sini 4 tambah 12, 16, akar 16, 4. Ya. Oke, jadi dengan mudah sekali nih kalian bisa hitung. Ya. Yang penting hati-hati Pitagoras. Nah, sekarang bagaimana V-nya? V-nya itu saya ingin tunjukin gambar ini dulu. Ya. Kalian punya gambar ini, visualisasikan, biar nggak salah. Pertama, Z1 itu ada di mana sih? Ya, Z1 ini kalau kalian lihat dari angkanya, itu ada di kuadran 1. Z2 ada di kuadran 1 juga, karena semuanya positif, jadi ada di kuadran 1. Tapi di mana posisinya? Ya, kita lihat di sini, akar 3 itu sekitar sedikit di bawah 2. Ya. Nanti kalian lihat aja di sini, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya. Jadi agak sedikit di bawah 2, yaitu 1,7 sekian. Ya. Saya anggap aja di sini, ini akar 3 nih. Akar 3. Kemudian J berarti ke atas sejauh 1, ini 1. Jadi saya berhasil meletakkan ini Z1 saya. Ya. Ini adalah R1 saya dari sini kemari, tadi Pitagoras. Ini adalah V1 saya. Jadi gimana cara menghitung V1? Tangen. Ya. Tangen itu sisi depan, yaitu 1 dibagi sisi samping akar 3. Silakan dihitung, itu gampang angkanya 30 derajat. Ya. Jadi ini 30 derajat. Ini 30 derajat. Nah, sekarang bagaimana dengan angka yang kedua? Angka yang kedua, saya pakai warna merah. Angka yang kedua kembali di sini angkanya 2, ya 2, dan imajinernya 2 akar 3. Nah, ini agak sulit ya, tapi kalian bisa coba saja. Kira-kira ya, ini 1,7 kalikan 2 itu sekitar 3, sekian. Ya, ini bisa dikira-kira aja di sini 1, 2, 3 ya, sekitar di sini kira-kira aja. Yang penting kalian tahu, oh sudut ini yang saya cari. Ini adalah sudut V2. Sudut V2 itu sisi depan, sekali lagi, 2 akar 3, ya 2 akar 3 dibagi dengan sisi samping, yang ini 2, jadi dapat 60 derajat. Ya. Jadi kalian berhasil di situ meletakkan titik dan mengira-ngira dulu, biar nggak terlalu dibayangkan di kepala, tapi digambar dan terlihat hasilnya kelihatan dengan jelas sekali. Ini lebih besar daripada ini ya, dari sketsa kita kelihatan agak ke atas. Oke, nah sekarang setelah saya miliki ini semua, tinggal saya kalikan merujuk pada aturan yang tadi saya sampaikan ini ya. Jadi 2 dikalikan 4 ya 8 ya. R-nya itu 2 kali 4 8 ya, silakan ditulis di situ. Kemudian V-nya adalah penjumlahan keduanya. Ini indah sekali, angkanya bulat. Ya, nanti habis gini kalau angkanya mau sedikit berantakan nggak bisa. Ya, 30 tambah 60. Nah, ini indah sekali, angkanya 90 derajat. Ya. 90 derajat itu berarti ada di sini.
Berarti ada di sini 90 derajat. Jadi hasil kita itu, Z-nya itu sama dengan 8 dikalikan E pangkat J 90 derajat, yang mana E pangkat J 90 derajat tadi kita udah sepakat J. Ya, jadi 8J. Ini hasilnya 8J, ada di sini 8J. Kira-kira lah di sini ya. Di sini 8J. Ya, itu kalian bisa buktikan dengan perhitungan menggunakan Kartesius 8J hasilnya. Ya. Dan kalian lihat dengan jelas sekali 30 tambah 60 90 berarti di sini. Oke. Kemudian contoh berikutnya